Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-bashiri wan nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabus syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa ikhlasan wa alhiqna bi ibadika as-salihin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur kita yang luar biasa tentu rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang tak terhitung. Ni'matallati la tuhsa. Nikmat yang tidak terhitung. Salah satunya apa? Salah satunya kita dapat beribadah. Kita salat, kita shaum, dan lain sebagainya. Termasuk kita dapat mengambil faedah dalam menuntut ilmu. Itu pun termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat berupa apa? Nikmat berupa kesempatan. Maka inilah nikmat yang harus disyukuri dan bukan satu hal yang sia-sia. Berarti kita ini orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan hari ini Al-Faqir sedikit ingin membahas satu kitab yang sangat luar biasa. Tentu banyak sumber yang menjadi rujukan isi kitab ini, yang dikarang oleh seorang ulama besar di zaman modern ini. Namun tak lupa juga kita sampaikan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbukalah pintu-pintu kebaikan dan tertutup pintu-pintu keburukan, dan kepada para keluarganya yang Allah sucikan, dan kepada para sahabatnya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka pada hari ini kita sedikit membahas satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar, bahkan digelari sebagai Imam Ghazali saat ini. Siapa beliau? Beliau adalah Al-Imam Ad-Doktor Al-Syeikh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, salah seorang ulama dari Syam, dari Syria, yang kota tersebut itu, ya Syria tersebut itu dikenal sebagai Darul Ilm, Darul Ulum wa Thaqafah. Kota Syam bahkan
disebutkan Darul Islam, rumahnya umat Islam, yaitu di Syam. Darul Islam di Syam, seperti itu. Rumahnya umat Islam itu adalah di Syam, pusatnya ilmu-ilmu keagamaan dan lain sebagainya. Nah, lalu kitab apa yang akan kita bahas? Kitab itu adalah kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Fikih Sirah An-Nabawiyah. Kenapa kita membahas kitab fikih sirah ini? Sebelum kita memasuki kitab, kita jawab dulu pertanyaan tersebut. Kita membahas kitab fikih sirah. Pertama, banyak dari kitab-kitab sirah yang perlu kita ketahui. Namun dari kitab sirah tersebut hanya sekedar menceritakan biografi baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sekedar menceritakan tanpa mengambil faedah atau hikmah dari biografi tersebut. Baik itu biografinya ataupun kejadian yang terjadi pada saat itu. Ataupun mungkin pada saat waktu itu kondisinya seperti apa. Itu hanya tidak disebutkan dalam beberapa kitab sirah. Nah, maka dari itu Syekh Al-Imam Ad-Duktur Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau mengarang kitab ini untuk apa? Untuk mengenalkan kepada umat akan ibrah dan mau'izat, yaitu nasihat dan pelajaran yang bisa diambil dari apa yang terjadi pada zaman baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak cuma sampai di situ, tetapi kita juga membahas di kitab ini, dibahas juga cara orang mempelajari kitab sirah itu seperti apa. Kok kenapa sih disebutnya sirah, bukan tarikh, bukan bukan kisah gitu ya. Nah, melihat makna sirah sendiri, sirah itu adalah biografi yang menceritakan kehidupan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Terkadang di beberapa kitab itu sirah itu tidak cuma identik dengan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi banyak sirah-sirah yang akhirnya istilah ini digunakan untuk biografi para ulama, seorang pengarang kitab tertentu. Ada yang mengatakan sebagian tarjamah, ada yang mengatakan sirah. Seperti itu. Nah, maka kalau fikih sirah berarti apa yang difahami dari biografi tersebut, apa yang difahami dari sirah tersebut. Imam Al-Buti, kita sebut Imam Al-Buti gitu ya, mengarang kitab ini bukan sekedar untuk menyelesaikan tugas belaka ataupun apa gitu ya. Akan tetapi beliau emang ingin memperkenalkan kepada umat akan ibroh-ibroh yang terjadi pada zaman baginda Nabi. Bahkan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan fikih sirah an-nabawiyah. Nah, maka insya Allah ke depan
beberapa waktu ke depan kita akan bahas sedikit demi sedikit kitab fikih sirah ini, dan kita kenalkan juga siapa musannif dari kitab ini, siapa pengarang dari kitab ini. Nah, sebelum kita memasuki ke pembahasan kitab, kita sedikit mengenal siapa sosok Imam Al-Buti ini. Nama asli beliau adalah Syekh Ad-Doktor Muhammad Sa'id Ramadan bin Mala Al-Buti. Syekh Ad-Doktor Muhammad Sa'id Ramadan bin Mala Al-Buti. Beliau pun disebut juga sebagai Syahidul Mihrab, karena pada waktu itu sedang terjadi konflik daerah Suriah, itu daerah Syam, sehingga akhirnya terjadilah pengoboman di satu majelis yang ternyata itu adalah majelisnya Imam Al-Buti. Bom diledakkan di depan mimbar, di hadapan, sehingga akhirnya Imam Al-Buti pun meninggal syahid di majelis tersebut. Bom tersebut mengenai beliau di saat beliau sedang mengisi ceramah. Sedang mengisi majelis, sedang memberikan faedah banyak, terutama waktu itu kajian tafsir, di mejanya itu adalah Al-Quran. Ketika terjadi pengoboman pada saat itu, beliau terkena bomnya, hingga akhirnya darah beliau tertumpah ke atas mushaf Al-Quran tersebut. Ini ceritanya Imam Al-Buti, seorang pengarang dari kitab yang akan kita bahas, yaitu kitab Fikih Sirah An-Nabawiyah. Nah, karena salah satu dari adab, kita sebelum membaca satu kitab, kita kenali dulu siapa pengarang dari kitab ini, siapa musannifnya. Seperti itu. Nah, maka insya Allah di kitab ini kita akan bahas dari bab muqaddimah yang paling pertama, dan di sini pembahasan yang cukup luar biasa. Memang bisa dikata rumit, tetapi kita tidak akan mengatakan rumit. Tetapi insya Allah akan berusaha dijelaskan secara singkat, secara ringkas, sehingga mudah dipahami oleh semua yang menyimak pembahasan ini. Baik, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa bitalamizatihi fi daraini amin, ila an qal al-qismul awwalu muqaddimat. Bagian pertama yaitu pembukaan. Yang di sini muqaddimahnya membahas tentang ahamiyah. Ahamiyah itu apa? Ahamiyah itu adalah pentingnya atau kepentingan as-sirati an-nabawiyyati. Ahamiyatus sirati an-nabawiyyati fi fahmil Islam. Pentingnya sirah nabawiyah
yaitu biografi kenabian gitu ya. Fi fahmil Islam, dalam pemahaman Islam. Jadi dalam kacamata pemahaman syariat Islam seperti apa. Jangan sampai kita cuma sekedar membaca sirahnya aja tanpa tahu kok kenapa sih kita membaca sirah. Kok kenapa sih kita harus mengenal sirah nabawiyah, biografi kenabian. Kok kenapa sih kita harus mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini maka dikatakan di fakroh pertama ini, di paragraf pertama, laisal ghardu min dirasati sirati nabawiyyati wa fiqhiha. Bukanlah tujuan dari pembelajaran sirah nabawiyah dan fikihnya mujarradul wuqufi 'alal waqa'i tarikhiyati, yaitu hanya sekedar mengetahui peristiwa-peristiwa bersejarah saja. Seperti itu. Nah, terkadang kita ini kalau membaca satu biografi, terkadang hanya mengambil bagian peristiwa-peristiwa bersejarah saja. Seperti kita contohkan, mungkin kita yang biasa kita kenal dalam sejarah negara kita mengenal seperti misalkan Imam Bonjol mungkin ya. Terus kemudian Pangeran Diponegoro, pasti yang lebih dikenalnya itu adalah peristiwa kejadian peperangan pada saat itu, pada zaman Belanda, ketimbang dari biografi orangnya, terus kepada keluarganya harus seperti apa, kemudian kita harus melakukan harus seperti apa adabnya ketika kita membacakan biografi beliau gitu, apalagi terutama depan keluarganya dan depan anak-anaknya dan lain sebagainya. Nah, makanya sebenarnya itu semua bukan tujuan. Kita mengenal waktu tanggal-tanggal bersejarah, hari-hari bersejarah dengan membaca biografi itu bukan sebuah tujuan, dibacakannya biografi seseorang seperti itu. Maka ini harus dipahami semuanya. Jangan sampai kita membaca sirah tetapi tidak tahu apa pelajaran yang bisa diambil dari situ. Maka ini menjadi pelajaran buat kita semua pada hari ini, dalam muqaddimah ini. Insyaallah pembahasan akan dilanjutkan di waktu yang akan datang. Wala sarada ma turafa au jamala minal qisasi wal ahdathi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.